Dari sejarah perkembangan komunikasi sudah membuktikan bahwa sebenarnya komunikasi tidak pernah terputus, karena pada dasarnya hubungan antara komunikasi sebagai bagian perkembangan peradaban manusia sangatlah erat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Ruang Sains? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, dan semoga apapun yang kita lakukan akan bermanfaat dan menjadi ladang amal bagi kita semua. Amin. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan komunikasi. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi rekan-rekan mahasiswa, terkhususnya mahasiswa STKIP PGRI Lubuk Linggau yang sedang mengambil mata kuliah pengantar komunikasi. Sebelumnya, jangan lupa teman-teman tolong support channel ini ya, dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Bagi teman-teman yang punya saran atau pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Terima kasih. Pada mulanya, sejarah komunikasi hanya merupakan upaya atau cara manusia menyampaikan ide, gagasan, kemauan, hasrat, dan lain sebagainya. Upaya tersebut supaya manusia bisa saling berhubungan. Pada waktu itu, komunikasi tidak dianggap sebagai suatu yang harus diperhatikan atau distrukturkan. Namun, pada abad ke-5 sebelum Masehi, di Yunani berkembang suatu ilmu yang mengkaji proses pernyataan antar manusia yang diberi nama retorika, yang berarti seni berpidato dan berargumentasi yang bersifat menggugah atau seni yang menggunakan bahasa secara lancar untuk mempengaruhi dan mengajak orang lain. Di awal perkembangannya, batas komunikasi yang dapat kita terapkan adalah percakapan atau penyampaian gagasan antar manusia secara lisan dan bertatap muka, baik berupa pidato maupun diskusi, dengan tujuan mendidik, membangkitkan kepercayaan, dan menggerakkan perasaan orang lain. Komunikasi terus berkembang, tidak hanya penyampaian gagasan melalui lisan. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah, dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar berkembang, ditemukanlah radio, televisi, film, dan sejumlah media lainnya. Komunikasi sebenarnya tampil pada zaman Yunani kuno atau sebelum Masehi yang digagas oleh Aristoteles. Dalam gagasannya tersebut menyebutkan bahwa di dalam komunikasi itu terdapat komunikator, pesan, dan penerima. Dari gagasan tersebut, komunikator menentukan pesan, kemudian diarahkan pada penerima melalui saluran atau media yang dimilikinya atau yang dikuasainya, maka akan keluar hasil yang diinginkan. Dalam perkembangan selanjutnya, gagasan itu terus dikembangkan, kemudian melahirkan dua bentuk komunikasi yang masing-masing berkembang di benua yang berbeda. Yang pertama, ilmu publisistik di Jerman, yang kedua, ilmu komunikasi massa di Amerika. Perpaduan dari kedua bentuk inilah yang menetaskan ilmu komunikasi yang kita kenal sekarang ini.
Munculnya teknologi sebagai alat komunikasi. Pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga tak lepas dari sejarah peradaban manusia di bumi ini. Pada zaman dulu penyampaian informasi juga dilakukan mulai dari gambar-gambar yang terletak pada dinding gua, peletakan tonggak sejarah berupa prasasti. Berikut adalah beberapa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mulai zaman prasejarah sampai ke zaman modern sekarang ini. Yang pertama, masa prasejarah. Pada zaman ini, teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh manusia berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal. Untuk menggambarkan informasi yang diperoleh, mereka menggambarkan pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Pada masa ini manusia mulai mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka, kemudian melukiskannya pada dinding gua tempat tinggalnya. Awalnya komunikasi mereka pada zaman ini hanya berkisar pada bentuk suara dengusan dan menggunakan isyarat tangan. Pada zaman prasejarah, mulai diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat, seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, untuk yang pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Pada tahun 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian, maka akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Tahun 500 sebelum Masehi, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papyrus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Serat papyrus dapat digunakan sebagai kertas. Kertas yang terbuat dari serat pohon papyrus menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya juga digunakan sebagai media informasi. Dan tahun 105 Masehi, Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan oleh bangsa Cina pada masa ini adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini terbuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditore dan dilumuri oleh tinta atau yang kita kenal sekarang dengan sistem cap. Yang kedua, pada masa modern, pada tahun 1400 Masehi sampai dengan sekarang. Komunikasi modern yang mulai merambah dan sudah dipakai oleh siapapun dari kalangan manapun sebagai alat dan sarana berkomunikasi. Pada tahun 1455, untuk pertama kalinya Johann Gutenberg mengembangkan mesin cetak dengan menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi dan dapat diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Pada tahun 1830,
Augusta Lady Byron menulis program komputer yang pertama kali di dunia. Tahun 1837, Samuel menemukan telegram dan bahasa kode. Pada tahun 1877, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang dipergunakan pertama kali secara umum. Tahun 1889, Herman Hollerith menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan. Tahun 1931, Panefarbus membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Dan pada tahun 1939, Dr. John dan kawan-kawan berhasil menciptakan komputer elektrik digital pertama. Pada tahun 1973 sampai 1990, pada masa ini istilah internet diperkenalkan dalam sebuah paper tentang TCP/IP. Internet diartikan sebagai rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Rangkaian pusat yang membentuk internet diawali pada tahun 1969 sebagai ARPANET yang dibangun oleh ARPA. Pada 1 Januari 1983, ARPANET menukar protokol rangkaian pusatnya dari NCP ke TCP/IP. Ini merupakan awal dari internet yang kita kenal sekarang. Kemudian, pada tahun 1986, IETF mengembangkan sebuah server yang berfungsi sebagai alat koordinasi di antaranya DARPA, ARPANET, DDN, dan Internet Gateway. Pada tahun 1990-an, internet telah berkembang dan menyambung banyak pengguna jaringan-jaringan komputer yang ada. Tahun 1991 sampai sekarang, sistem bisnis dalam bidang IT pertama kali terjadi ketika Sun memungut bayaran dari para anggotanya untuk menanggulangi biaya operasionalnya. Kemudian pada tahun 1992, Sun mulai membentuk komunitas internet yang diperkenalkan dengan istilah WWW. Tahun 1993, NSF membentuk Internik untuk menyediakan jasa pelayanan internet menyangkut direktori dan penyimpanan data serta database, jasa registrasi, dan jasa informasi. Tahun 1994, pertumbuhan internet melaju dengan sangat cepat dan mulai merambah ke dalam berbagai segi kehidupan manusia dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Dan pada tahun 1995, perusahaan umum mulai diperkenalkan menjadi provider dengan membeli jaringan di backbone. Langkah ini memulai perkembangan teknologi informasi khususnya internet dan penelitian-penelitian untuk mengembangkan sistem dan alat yang lebih canggih. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah support channel ini. Bagi yang belum, silakan teman-teman tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Semoga Allah akan membalas kebaikan teman-teman dengan kesehatan dan limpahan rezeki. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.